Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Wisnu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Saudara, kita awali berita utama pada hari ini. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri selaku Inspektur Upacara memimpin jalannya upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun 2022 di SPN Polda Papua yang bertempat di lapangan Rastra Samara SPN Polda Papua. Dalam kesempatannya, Kapolda Papua menyampaikan amanat dari Kalemdiklat yang berisi, selaku Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, dirinya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2022. Program pendidikan pembentukan Bintara Polri pada tahun anggaran 2022 diselenggarakan dalam 2 gelombang dengan lama pendidikan setiap gelombang selama 5 bulan. Pada kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan beberapa penekanan kepada para siswa untuk dipedomani dan dilaksanakan. Yang pertama, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu disiplin dan patuhi protokol kesehatan, ikuti semua proses pendidikan dengan tekun, persiapkan fisik dan mental selama mengikuti pendidikan. Para peserta didik tentunya akan dihadapkan dengan berbagai rangkaian kegiatan pendidikan dan latihan yang cukup berat dan melelahkan. Namun dengan tekad yang kuat, kalian akan dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pendidikan ini dengan baik. Adapun dari siswa yang menjalani pendidikan di SPN Polda Papua terdiri dari Polda Papua 243 siswa, Lafor 2 siswa, Nakes 5 siswa, Polair 2 siswa, TI 3 siswa, dan Rekpro 9 siswa. Sedangkan Polda Papua Barat terdiri dari PTU 187 siswa, TI 3 siswa, Nakes 2 siswa, Lafor 1 siswa, dan Rekpro 4 siswa. Para siswa Diktub Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam upacara pembentukan pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2022. Pada kesempatan ini, atas nama pribadi dan selaku Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik dan ditetapkan peserta didik dalam program pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2022. Selamat datang di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, tempat para siswa sekalian akan dididik, ditempah dan dilatih untuk menjadi insan tribrata yang profesional, bermoral, serta memiliki mental dan integritas yang baik. Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat membuka kegiatan supervisi Divisi Humas Polri di Polda Papua yang dilaksanakan di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Senin 25 Juli 2022. Kegiatan supervisi Divisi Humas Polri di Polda Papua dipimpin langsung oleh Kombes Pol Ade Yaya Suryana selaku Ketua Tim Supervisi. Kegiatan itu juga dihadiri oleh pejabat utama Polda Papua. Dalam kesempatannya, Wakapolda Papua menyampaikan sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Perkap nomor 1 tahun 2019 tentang sistem manajemen dan standar keberhasilan operasional Polri. Hadirin yang saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Perkap nomor 1 tahun 2019 tentang sistem manajemen dan standar operasional Polri, yaitu dengan ditempatkannya fungsi humas sebagai fungsi utama dan tantangan di era revolusi industri 4.0, di mana pada era industri mulai membentuk dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin dan data yang dikenal dengan nama Internet of Things atau IoT. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan tanpa batas, Humas Polri sebagai garda terdepan yang mempunyai sejarah panjang dalam memelihara citra institusi Polri melalui pengontrolan isu yang berkembang di tengah masyarakat dengan manajemen media sebagai bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Tujuan utama dari supervisi salah satunya adalah uji petik kinerja satuan wilayah kehumasan Polri untuk mengukur aspek perencanaan, pelaksanaan, manajemen, dan evaluasi Polri khususnya di bidang kehumasan. Sinkronisasi besaran anggaran di isu humas dengan Bidhumas merupakan salah satu aspek penting karena Polri merupakan organisasi dengan kinerja berbasis anggaran. Oleh sebab itu, jika Kepolisian Daerah Papua memiliki banyak program-program baru, khususnya terkait dengan pemekaran wilayah yang baru, kalau tidak salah ada rencana 3 provinsi, maka perlu kekuatan anggaran yang cukup untuk mendukung tuntutan kerja tersebut. Selain itu juga perlu dipersiapkan sumber daya manusia, yaitu personilnya. Jika di masa terdahulu Humas hanya sebagai fungsi pendukung dan tidak menjadikan prioritas dalam menjalankan tugas pokok Polri, saat ini Humas berkembang menjadi salah satu fungsi utama kepolisian berdampingan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi intelijen, fungsi reserse, fungsi lalu lintas, fungsi Binmas. Hal tersebut berlangsung sejak terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengawakinya. Personil Binmas Noken Ops Damai Kartens yang dipimpin Ibtu Paulus Randeratu mengunjungi kediaman keluarga almarhum Alexander Vanwanan, korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata Kabupaten Duga yang bertempat di Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut turut dihadiri staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kabupaten Duga, Robert Erwan Kusuma. Kepada keluarga, Ibtu Paulus mengatakan bahwa sebagai bentuk simpati dan bela sungkawa, pihaknya memberikan pelayanan kesehatan berupa pengecekan tensi hingga memberikan obat-obatan maupun vitamin guna memulihkan kesehatan keluarga korban yang tengah diselimuti duka. Tak hanya pelayanan kesehatan, personel juga turut menyalurkan bantuan berupa sembako dengan harapan dapat meringankan beban keluarga. Salah satu keluarga korban, Modestus Romrore, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran dan bantuan yang diberikan oleh personel Binmas Noken Ops Damai Kartens di rumah duka. Saya atas nama keluarga yang berduka mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Kabupaten Mimika dan juga Bapak Kasat Binmas Polres Mimika serta Bapak yang hadir. Terima kasih kami sampaikan kepada Kaops Damai Kartens yang telah membantu kami pihak keluarga yang berduka dalam hal tensi dan memberikan bantuan obat, vitamin bagi keluarga. Semoga obat yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami, secara khusus bagi keluarga yang berduka. Terima kasih. Binmas Noken yang dipimpin Ibda Engel Mayor terus mengajarkan anak-anak Kabupaten Intan Jaya melalui program Si Ipar. Di mana kali ini program Si Ipar yang digelar Ibda Engel Mayor dilaksanakan di tempat terbuka. Ibda Engel menyampaikan adapun maksud dan tujuan dilakukan program Si Ipar di tempat terbuka yakni untuk merefresh otak anak agar tidak bosan. Ibda Engel menambahkan,
pelajaran yang diberikan tak jauh dari biasanya, yakni mengenali huruf dan membaca. Dalam program Giat Sipar, kami lakukan tiap hari karena kami punya target bahwa anak-anak yang kami latih harus bisa baca, harus bisa menulis, dan harus bisa berhitung. Sehingga target ini yang kami lakukan tiap hari. Di akhir, dirinya juga mengingatkan kepada anak-anak agar apa yang didapatkan di sini tetap dipelajari di rumah. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.